Semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang PSAK nomor 26 mengenai biaya pinjaman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Laura Agustin Sanjaya dengan NIM 2021 50004, Cecilia Maretin dengan NIM 2021 50071, Sela Putri Riana dengan NIM 2021 50134, Nabila Gunawan dengan NIM 2021 50234, dan saya sendiri Nur Aini dengan NIM 2021 50339. Materi yang pertama ada pendahuluan, yaitu prinsip dasar. Nomor 1, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan biaya perolehan, konstruksi atau produksi aset dikualifikasikan dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Selanjutnya ada ruang lingkup. Nomor 2, entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Nomor 3, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity, termasuk modal preferred yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Nomor 4, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi lain. A. Aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, sebagai contoh aset biologis dalam ruang lingkup PSAK nomor 69, yaitu agrikultur, atau B. Persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar yang berulang. Selanjutnya ada definisi. Nomor 5, berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia. Oke, selanjutnya di nomor ke-6 itu ada biaya pinjaman dapat mencakup yang pertama, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71, instrumen keuangan. Nah, di poin B dan ke C itu dikosongkan. Kemudian di poin D, bunga terkait liabilitas sewa yang diakui sesuai dengan PSAK 73, sewa, dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Nomor ke-7, bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, properti investasi, dan juga tanaman produktif atau bearer plants. Aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Selanjutnya itu ada pengakuan. Nah, di nomor ke-8, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Dan nomor ke-9, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63, yaitu pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang menggantikan inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK 63 paragraf 21.
Selanjutnya ada biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Di nomor ke-10, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjamkan dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian dapat diidentifikasikan dengan mudah. Di nomor ke-11, tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian, dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi sebagai contoh ketika kegiatan pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Nah, kesulitan lain timbul juga nih dari penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing. Ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi dan dari fluktuasi kurs. Akibatnya, penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, yang ke-12, jika entitas meminjamkan dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjam yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Yang ke-13, perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama suatu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Selanjutnya yang ke-14, jika entitas meminjam dana secara umum, lalu menggunakan untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun, entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset dikualifikasian sampai secara substansial. Seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual selesai. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Yang ke-15, dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman dalam keadaan lain. Setiap entitas anak menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjaman sendiri. Selanjutnya, selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Yang ke-16,
ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Selanjutnya, permulaan kapitalisasi. Yang ke-17, entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi sebuah kondisi berikut. Yang A, terjadi pengeluaran untuk aset. Yang B, terjadinya biaya pinjaman. Dan C, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sheila. Baik, pada nomor ke-18 ini merupakan kelanjutan dari permulaan kapitalisasi. Jadi di nomor 18 ini itu pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain atau liabilities berbunga yang diambil alih. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Yang juga bisa kita lihat pada PSAK 61 mengenai akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode itu termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi. Normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang mana tarif kapitalisasi diterapkan pada periode tersebut. Kemudian pada nomor 19, yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dapat dijual sesuai dengan intensinya mencakup lebih dari sekedar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai. Misalnya seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Akan tetapi aktivitas tersebut itu tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Sebagai contoh, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang terkait dengan pengembangan tanah. Akan tetapi, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Oke, selanjutnya mengenai penghentian sementara kapitalisasi. Jadi pada nomor 20 ini, entitas itu menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Next. Kemudian nomor 21, biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian atau tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas itu tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Sebagai contoh, kapitalisasi itu tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan. Jika tingkat ketinggian air tersebut itu umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut. Next. Selanjutnya mengenai penghentian kapitalisasi. Jadi, entitas itu menghentikan
Menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian ini agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Kemudian yang nomor 23, secara umum suatu aset itu siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisiknya selesai, walaupun pekerjaan rutin administrasi mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasi telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Laura. Oke, selanjutnya saya juga akan masih menjelaskan tentang penghentian kapitalisasi untuk nomor 24. Jika konstruksi aset kualifikasi yang diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Kemudian, next, di nomor 25, ini menurut saya lebih ke contoh dari penerapan untuk penghentian kapitalisasi, khususnya dalam aset yang digunakan, yaitu kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagian digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Nah, salah satu contoh yang disediakan di PSAK 26 ini adalah pabrik baja. Boleh next. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pengungkapan yang dijelaskan di nomor 26, yaitu entitas itu mengungkapkan dua hal. Yang pertama itu ada jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode dan juga tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Next. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang ketentuan transaksi, di mana di nomor 27 dan nomor 28 itu dikosongkan. Sedangkan untuk nomor 28A terjadi penyesuaian tahunan 2018 tentang biaya pinjaman, di mana biaya pinjaman ini mengamandemen paragraf 14. Dan entitas menerapkan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Nah, teman-teman, untuk amandemen paragraf 14 ini tadi juga sudah disampaikan oleh teman saya Nabila di depan, yaitu di mana tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun di sini entitas itu mengecualikan dari perhitungannya tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai. Oke, boleh di next. Oke, di sini kita juga akan membahas tentang tanggal efektif untuk biaya pinjaman. Di nomor 29 ini jelaskan bahwa entitas itu menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan untuk nomor 29A ini dikosongkan. Kemudian di nomor 29B ini dijelaskan tentang PSAK 71, yaitu tentang instrumen keuangan yang mengamandemen paragraf 6. Di sini entitas ini menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Kemudian di sini juga di poin 29C dijelaskan tentang PSAK 73 tentang sewa, di mana di sini mereka juga mengamandemen paragraf 6 dan juga entitas itu menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. Kemudian di sini ada 29D, yaitu dilakukan penyesuaian tahunan 2018 tentang biaya pinjaman juga, di mana di sini biaya pinjaman itu mengamandemen paragraf 14 dan juga menambah paragraf untuk 28A. Di sini entitas itu menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Nah, di sini penerapan dini itu diperkenankan ya, teman-teman. Kemudian, jika suatu entitas itu sudah menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas itu juga harus mengungkapkan fakta tersebut. Oke, boleh ini next. Oke, untuk terakhir di dalam PSAK 26 tentang biaya pinjaman ini, dibahas juga tentang penarikan di nomor 30, di mana pernyataan ini mengganti PSAK 26 tahun 2008 tentang biaya pinjaman.
Oke, mungkin sekian dari penjelasan PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan.